Bab 39. Wira berkata dengan serius, kita harus cukup makan kalau mau kerja berat. Kalau tidak, tubuh tidak akan kuat. Aku mengerti situasi kalian. Kalaupun aku memberikan gaji lebih banyak, kalian tetap tidak akan tega untuk membelanjakannya. Semua warga desa tersenyum canggung. Hal seperti ini sangat sering terjadi di desa. Meskipun menghasilkan pendapatan lebih dalam sebulan, mereka tetap saja akan hidup hemat. Bahkan di rumah bos kaya sekalipun, mereka hanya makan secukupnya. Tidak ada yang makan makanan mewah setiap hari. Semua uang yang dihasilkan mereka juga akan ditabung. Wira mulai memikirkan cara. Jadi, gaji dan bonus kalian akan tetap sama. Kalian juga tetap akan menerima ikan. Tim penangkap ikan akan mengeluarkan uang untuk mendirikan sebuah kantin. Kantin ini akan menyediakan makanan 3 kali sehari. Dijamin kalian akan makan sampai kenyang setiap hari. Saat makan siang akan ada jatah daging untuk setiap orang. Warga desa terkejut, disediakan makanan 3 kali sehari. Dijamin akan kenyang, bahkan diberi jatah daging. Bahkan bos besar pun tidak akan berani memberikan fasilitas seperti itu. Wira melanjutkan memberi arahan. Paman Hasan, cari 5 orang juru masak. Mulai besok, mereka akan menerima 1000 gabak setiap bulan untuk sementara. Bangunlah sebuah tenda untuk memasak. Nanti baru pelan-pelan cari orang untuk membangun sebuah tempat. Kamu atur saja detailnya. Uangnya bisa diambil sekarang juga. Hasan menganggukkan kepala dengan terpaku. Setelah tersadar kembali, banyak sekali warga desa yang matanya berkaca-kaca. Mereka tidak pernah berharap bisa makan daging. Bahkan tidak pernah berharap bisa makan nasi sehari 3 kali. Hanya makan bubur saja juga mereka tidak akan keberatan. Wira kembali mengangkat telapak tangannya sambil berkata, sekarang, mari kita tepuk tangan untuk Danu lagi. Prok prok prok. Suara tepuk tangan itu sangat riuh. Kini, penilaian mereka terhadap Danu telah berbeda. Hati Danu dipenuhi kegembiraan. Dia hanya memberikan saran, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Wira akan melakukan hal seperti ini. Memberi makan 30 hingga 40 orang selama sebulan akan menambah pengeluaran yang cukup banyak. Padahal, usulannya ini membuat pengeluaran Wira makin bertambah. Tetapi Wira malah tidak menyalahkannya sama sekali. Dalam lubuk hati Danu, dia benar-benar merasa sangat dihargai. Selanjutnya, Wira mengangkat tangannya untuk menghentikan suara tepuk tangan. Selanjutnya, aku punya usul. Dodi juga maju untuk berkata, tapi, ada 2 hal yang ingin aku sampaikan kepada semua orang terlebih dahulu. Warga desa menatapnya dengan penasaran. Entah apa yang ingin disampaikan Dodi. Pertama, kata Dodi dengan wajah memerah. Aku berani bersumpah bahwa selama 3 hari ini aku dan Kak Wira sedang sibuk bekerja. Kami tidak pernah pergi ke tempat hiburan. Hahaha, warga desa tertawa terbahak-bahak. Hasan dan Danu menatap Dodi dengan tatapan tajam sambil membatin. Dasar bodoh. Kenapa diungkit-ungkit lagi? Apa dia ingin semua orang tahu? Wira hanya tersenyum melihat kepolosan Dodi. Kedua, Dodi berkata dengan serius. Wira mengubah namaku menjadi Zabran. Jadi, jangan panggil aku Dodi lagi. Namaku sekarang Zabran. Jablay. Jalan. Kenapa aneh sekali namanya? Semua penduduk desa keheranan. Itu nama yang modern. Kalian saja yang tidak tahu tren. Dodi beralih ke topik yang serius. Hal yang aku ajukan ini sangat penting. Ketika tim penjual ikan pulang pergi ke kabupaten setiap hari, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 40 km. Saat pulang, memang mereka bisa bergantian naik mobil karena kondisi mobil sudah kosong. Tapi, tetap saja mereka harus berjalan sekitar 10 km. Berarti dalam 1 hari, mereka harus berjalan sejauh 50 km. Menempuh perjalanan panjang dalam waktu lama akan membuat kaki kita kesakitan. Meskipun kita masih bisa bertahan sekarang, tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kaki kita pasti akan jadi bermasalah. Dodi, mana ada orang yang kerja tidak lelah? Kami masih bisa bertahan, kata beberapa orang. Ya, jangan merepotkan Wira lagi. Kami sudah cukup puas dengan semua ini. Meskipun kaki mereka sangat sakit saat berjalan, warga desa tidak setuju dengan usul yang diajukan Dodi. Saat ini, mereka semua sudah merasa sangat puas. Wira mengangkat kedua tangannya. Usul Dodi ini memang untuk kebaikan kita semua. Berjalan sejauh 30 km dalam sehari memang sangat melelahkan. Beri dulu tepuk tangan untuk usul Dodi. Jangankan 50 km, berjalan 10 km saja sudah terasa sangat berat bagi Wira. Meskipun warga desa sangat tahan banting,
Efeknya pasti akan terasa jika diteruskan untuk waktu yang lama. Wira tidak berniat menghasilkan uang dengan usaha keras mereka.